5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Rumahnya kelihatan sangat berantakan dan kotor sekali ya. Pasti tidak akan nyaman nih tinggal di rumah seperti ini. Jika kita malas membersihkan rumah, ya beginilah jadinya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, dan serangga lainnya. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang banyak nyamuk adik-adik. Jangan sampai ya rumah kalian seperti itu. Tahukah adik-adik, kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan? Apa saja sih kebiasaan yang baik? Nah, kebiasaan yang baik akan membuat rumah kita itu menjadi bersih dan sehat. Kita akan memberikan tanda centang untuk gambar yang merupakan kebiasaan yang baik dan tanda silang untuk gambar yang merupakan kebiasaan yang tidak baik adik-adik. Coba lihat nih gambarnya. Gambar yang pertama adik-adik sedang menyapu. Apakah ini kebiasaan yang baik? Ya, ini adalah kebiasaan yang baik adik-adik. Lalu di sini ya, setelah makan sampahnya dibuang begitu saja. Ini kebiasaan yang tidak baik. Mencoret-coret tembok adik-adik. Ini juga kebiasaan yang tidak baik. Menumpuk piring kotor, tidak segera dicuci. Ini juga kebiasaan yang tidak baik. Lalu menutup minuman nih adik-adik ya, supaya tidak kemasukan lalat seperti itu. Ini kebiasaan yang baik untuk menjaga kebersihan makanan kita. Merapikan tempat tidur, ini juga kebiasaan yang baik. Adik-adik, ayo kita berlatih membaca dan menyusun kalimat. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini, lalu susunlah menjadi ungkapan petunjuk. Adik-adik masih ingat ya, ada ungkapan petunjuk itu menyuruh orang lain melakukan sesuatu untuk kita ya, petunjuk. Di sini ada kata sampah, tempatnya pada buanglah. Kalau disusun kata-kata ini menjadi bagaimana ya adik-adik yang baik dan benar? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu adik-adik. Yuk kita lihat kata-kata berikutnya. Ada kata sabun saat tangan gunakan cuci. Menjadi bagaimana nih kalau disusun? Ya, menjadi gunakan sabun saat cuci tangan, seperti itu. Lalu nomor 2 adik-adik, ada kata disapu hari, lantai, setiap, harus. Kalau disusun menjadi kalimat seperti apa ya? Ya, lantai harus disapu setiap hari. Hebat adik-adik semuanya. Yuk kita lanjutkan. Yang nomor 3 ada kata air, ember, ke tuang dalam. Kalau disusun menjadi tuang air ke dalam ember. Bagus sekali. Yang keempat, campur lantai pewangi air dengan. Menjadi campur air dengan pewangi lantai. Hebat adik-adik, pintar semuanya. Kita lihat yang nomor 5. Basah, bersihkan kaca dengan lap.
Berarti disusunnya bersihkan kaca dengan lap basah. Seperti itu adik-adik. Mudah ya adik-adik ya. Hari ini Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu Ibu menyusun piring di rak piring adik-adik. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asik menghitung, Ibu bertanya kepada Dayu, "Dayu, tadi Ibu menggunakan 35 piring, tetapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang Ibu pinjam." "Baik Bu, aku akan mencoba menghitungnya. Piring yang digunakan ada 35, piring Ibu ada 24. Coba tentukan berapa piring pinjaman?" Dengan mengurangkan 35 dengan 24 Bu. Lalu Ibu menjawab, "Benar sekali Dayu." Nah di sini adik-adik kita akan belajar mengurangkan bilangan. Tadi ya Ibu itu mempunyai 35 piring untuk disuguhkan ke tamu-tamu tadi. Ternyata Ibu itu hanya memiliki 24 piring. Maka di sini kita silang begini adik-adik, 20 karena kalau satu tumpuk gini isinya 10 dan ada 4 piring ya, totalnya 24. Maka sisanya ini adalah milik dari tetangganya. Nah, untuk menghitung pengurangan bisa dibuat dengan cara bersusun panjang seperti ini. Kita tentukan dulu puluhan dan satuannya. 35 itu terdiri dari 3 puluhan ditambah 5 satuan. 24 itu terdiri dari 2 puluhan dan 4 satuan. Untuk mengurangkannya kita kurangkannya dari belakang adik-adik. 5 dikurangi 4 itu 1, 3 dikurangi 2 itu 1. Jadi 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 11. Jadi piring milik tetangga itu ada 11. Begitu adik-adik. Betul kan? Ada 1 puluhan dan 1 satuan. Jadi 11 piringnya. Ya. Lalu berikutnya adik-adik. Bagaimana kalau menghitung 28 dikurangi 12? Nah, kita di sini ada 28 piring dikurangi 12. Kalau kita menyilang gambar ini, berarti yang kita silang adalah 12-nya. Berarti di sini 10, lalu yang satuan kita silang 2. Ya, jadi 12. Nah, sisanya inilah hasilnya adik-adik ya. Berapa? Kalau kita hitung di sini 1 puluhan dan ada 6 satuan, seharusnya 16. Nah, kita bisa cari dengan cara tadi ya. Dengan cara pengurangan panjang ya, kita uraikan dulu 28 itu 2 puluhan ditambah 8 satuan. 12 itu 1 puluhan ditambah 2 satuan. Baru kita kurangkan. Kurangkan dari angka yang belakang dulu dari satuannya. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi 1 puluhan ditambah 6 satuan itu sama dengan 16. Jadi 28 dikurangi 12 sama dengan 16. Begitu adik-adik. Mari kita lihat contoh lainnya adik-adik ya. Di sini Kak Citra punya pengurangan. Yang nomor 1, 24 dikurangi 13. Maka kita kerjakan dengan cara panjang. 24 itu terdiri dari 2 puluhan dan 4 satuan. Lalu 13 itu terdiri dari 1 puluhan ditambah 3 satuan. Lalu kita kurangkan dari satuannya dulu. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi 1 puluhan ditambah satuan itu ada berapa? 11 adik-adik. Jadi 24 dikurangi 13 hasilnya adalah 11. Contoh nomor 2,
29 dikurangi 15. Maka kita tuliskan 29 itu 20-an ditambah 9 satuan. Lalu 15 itu 10-an ditambah 5 satuan. 9 dikurangi 5 sama dengan? Ya, sama dengan 4. Lalu 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi 29 dikurangi 15 sama dengan? Ya, 14. Kita lihat soal nomor 3 adik-adik. 43 dikurangi 11. 43 itu terdiri dari 40-an ditambah 3 satuan. Untuk 11 itu terdiri dari 10-an ditambah 1 satuan. 43 dikurangi 11. Yuk kita hitung dari belakang. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi 30-an ditambah 2 satuan sama dengan 32. Ya, berarti operasi hitung pengurangan ini 43 dikurangi 11 sama dengan 32. Kita lihat soal nomor 4 adik-adik. 23 dikurangi 13. Nah, 23 itu terdiri dari 20-an ditambah 3 satuan. Lalu 13 itu terdiri dari 10-an ditambah 3 satuan. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 10-an ditambah 0 satuan berarti 10. Jadi 23 dikurangi 13 adalah 10. Mudah ya adik-adik ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.